Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah berjudul Pendidikan Afrika di Era Globalisasi, Peluang dan Ketimpangan. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan hak fundamental setiap manusia. Melalui pendidikan, kualitas hidup dapat meningkat, peradaban dapat berkembang, dan sumber daya manusia dapat dipersiapkan untuk menghadapi tantangan zaman. Dalam konteks negara-negara di Afrika, pendidikan memiliki peran yang sangat penting, karena benua ini sedang berupaya mengejar ketertinggalan dalam pembangunan sosial, ekonomi, serta politik. Namun, kondisi pendidikan di Afrika sangatlah beragam. Negara seperti Mesir, Sudan, dan Afrika Selatan memiliki sejarah dan kebijakan pendidikan yang berbeda. Selain itu, berbagai tantangan seperti kemiskinan, kesenjangan gender, keterbatasan infrastruktur, serta disparitas wilayah masih menghambat pemerataan pendidikan. Di sisi lain, arus globalisasi juga menghadirkan peluang besar bagi Afrika, termasuk integrasi teknologi, harmonisasi pendidikan tinggi, serta perluasan pembelajaran jarak jauh. Melalui artikel ini, kami membahas bagaimana pendidikan Afrika berkembang, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas. Adapun metode penelitian yang kami gunakan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research. Artinya, seluruh data dan informasi dikumpulkan melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, serta referensi digital yang relevan. Dengan metode kepustakaan, kami dapat menganalisis perbandingan sistem pendidikan, tantangan struktural, serta peluang integrasi pendidikan Afrika dalam era globalisasi. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya Erika Afrilia Saputri akan menjelaskan terkait dengan transformasi pendidikan Afrika dalam arus globalisasi. Pendidikan di Afrika sebenarnya menunjukkan kemajuan yang cukup besar dalam beberapa dekade terakhir. Namun berbagai tantangan serius masih terus dihadapi. Memang angka pendaftaran siswa di tingkat dasar dan menengah meningkat, tetapi kualitas pendidikan dan pemerataan akses masih menjadi masalah utama, terutama di negara Nigeria dan juga Kongo. Di tingkat pendidikan tinggi, sebagian besar universitas di Afrika masih tergolong muda jika dibandingkan dengan universitas di Barat. Pertumbuhan jumlah mahasiswa dan institusi yang sangat cepat menghadirkan tantangan klasik seperti keterbatasan dana, infrastruktur yang lemah, kapasitas riset yang rendah, serta masalah tata kelola dan kualitas akademik. Dalam proses pembangunan, negara-negara Afrika juga sering mencari dukungan dari negara-negara maju. Globalisasi membawa dampak positif sekaligus tantangan bagi Afrika. Dampak positifnya meliputi integrasi regional, perkembangan internet, perluasan media massa, dan kemajuan teknologi. Berbagai blok ekonomi dan politik regional seperti AAC dan Uni Afrika membantu Afrika memiliki posisi dan pengaruh dalam proses globalisasi. Setelah sistem apartheid berakhir, Afrika Selatan melakukan reformasi pendidikan besar-besaran. Tujuannya adalah untuk menghapus diskriminasi rasial dan meningkatkan pemerataan akses. Reformasi ini mencakup penyusunan kurikulum baru serta penyatuan sistem pendidikan yang sebelumnya terpecah menjadi 14 kementerian berdasarkan ras dan juga etnis. Pada tahun 1996, pemerintah meluncurkan kurikulum 2005 yang berorientasi pada kompetensi, namun penerapannya menghadapi kendala seperti kurangnya pelatihan guru dan minimnya sumber daya. Hal ini membuat kurikulum tersebut direvisi kembali pada tahun 2002 menjadi standar kurikulum nasional yang lebih sederhana dan juga jelas. Walaupun upaya besar telah dilakukan seperti pembangunan infrastruktur sekolah, peningkatan pelatihan guru, dan program pembangunan untuk siswa dari keluarga kurang mampu, tantangan seperti kesenjangan kualitas antar wilayah dan keterbatasan sumber daya masih menjadi PR besar bagi pendidikan yang ada di Afrika. Ketimpangan dan tantangan pendidikan di Afrika pada era global merupakan isu yang kompleks dan saling berkaitan, terutama menyangkut faktor gender, kemiskinan, dan kesenjangan antar wilayah. Secara historis, pendidikan di Afrika masih menunjukkan bias gender yang kuat. Norma budaya dan peran tradisional seringkali membatasi akses anak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Banyak anak perempuan yang mengalami pernikahan dini, kehamilan remaja, dan tekanan sosial yang membuat mereka harus meninggalkan bangku sekolah.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah bersama organisasi internasional perlu memperkuat kebijakan yang melindungi hak anak perempuan atas pendidikan, termasuk penegakan undang-undang yang mencegah diskriminasi dan pernikahan anak. Selain itu, upaya advokasi harus terus dilakukan untuk mengubah stereotip budaya yang merugikan, sementara guru perlu mendapatkan pelatihan mengenai metode pengajaran yang peka gender agar tercipta lingkungan belajar yang lebih inklusif. Kemiskinan juga menjadi hambatan besar bagi akses pendidikan anak-anak di Afrika. Banyaknya keluarga miskin tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar seperti buku, seragam, alat tulis, bahkan biaya transportasi menuju sekolah. Tidak jarang anak-anak harus bekerja sebagai pekerja anak untuk membantu ekonomi keluarga, sehingga waktu belajar mereka berkurang drastis. Program-program penanggulangan kemiskinan seperti bantuan tunai bersyarat dan program makan tambahan di sekolah sangat membantu meningkatkan partisipasi pendidikan di kalangan keluarga miskin. Intervensi yang terarah seperti penyediaan beasiswa, perlengkapan sekolah, dan bantuan transportasi juga dapat membuka lebih banyak peluang bagi anak-anak dari latar belakang yang rentan. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperbaiki pengalaman belajar dan mendukung anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap berada di sekolah. Selain faktor gender dan kemiskinan, kesenjangan regional juga memperparah ketimpangan pendidikan di Afrika. Perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan sangat jelas terlihat, di mana wilayah pedesaan sering menghadapi keterbatasan infrastruktur, kurangnya guru, dan fasilitas pendidik yang minim. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan upaya pembangunan sekolah baru di pedesaan, penyediaan transportasi yang lebih baik bagi siswa, serta investasi dalam infrastruktur digital sehingga pendidikan dapat menjangkau daerah-daerah terpencil. Tantangan lebih besar dihadapi wilayah yang terdampak konflik karena perang dan kekerasan sering menghancurkan fasilitas pendidikan dan membuat anak-anak tidak dapat bersekolah dengan aman. Jadi, secara keseluruhan, ketimpangan pendidikan di Afrika merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak dengan memperkuat kebijakan perlindungan anak perempuan, menangani dampak kemiskinan, serta meningkatkan akses pendidikan di wilayah tertinggal. Afrika memiliki peluang untuk memperbaiki kualitas pendidikannya dan menghadapi era global dengan lebih siap. Pada masa itu, di era integrasi global ini, memicu banyaknya konflik yang berada di sana, dikarenakan banyaknya perspektif mereka yang kurang sesuai dengan harapan mereka. Dan banyak sekali juga pengembangan pendidikan ini sangat berjalan baik di antara wilayah-wilayah tertentu, dikarenakan banyak orang-orang juga melakukan pengembangan pendidikan di sana. Jadi pengembangan pendidikan di sana di era integrasi global itu sangat menjadi pusat perhatian di sana. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Afrika merupakan aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia mereka. Meskipun terdapat kemajuan dalam reformasi kurikulum, peningkatan angka partisipasi sekolah, dan perkembangan teknologi pendidikan, Afrika masih menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan, kesenjangan gender, keterbatasan infrastruktur, serta perbedaan kualitas pendidikan antar wilayah. Globalisasi memberikan peluang luas bagi pendidikan Afrika, terutama dalam integrasi teknologi dan harmonisasi pendidikan tinggi. Namun keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kebijakan yang tepat, pendanaan yang memadai, serta komitmen pemerintah dan masyarakat. Secara keseluruhan, pendidikan Afrika hanya dapat berkembang optimal apabila dikelola secara inklusif, merata, dan berorientasi jangka panjang. Investasi pada kapasitas guru, peningkatan akses pendidikan, serta kolaborasi regional dan internasional menjadi kunci untuk mencapai pendidikan yang setara dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan SDG 4.